di sekitar kita itu. Udah deh, kayaknya mentok di situ aja tuh. Karena kalau kita mau merubah sistem di negara ini yang sudah ada, ya mau nggak mau memang harus betul-betul all untuk jadi presiden misalkan segala macamnya gitu. Baru itu bisa berubah sistemnya. Walaupun butuh waktu juga, walaupun pasti akan ada perlawanan dan segala macam. Karena ketika saya melihat beberapa semua profesi di Indonesia ini, miris Pak, sedih Pak. Sehingga saya sama istri saya bilang, yaudah deh, apa yang kita bisa lakukan di RT aja nih kita benerin gitu kan. Saya bina remajanya, saya aktif di musola, saya jadi pengurus RW gitu kan. Yang kita bisa lakukan apa saja sudahlah gitu kan. Karena kalau ngurusin kelihatan di atas sih Pak, Masya Allah luar biasa Pak gitu. Kalau sampai saya ngisi pengajian rutin setiap pekan gitu ya anak-anak muda, sampai saya tantang gitu ke mereka, coba sebutkan profesi yang Anda pengen tahu di dalamnya itu kayak gimana gitu kan. Ya Anda masih anggap baik. Sampai saya tantang gitu. Dokter, Ustaz. Dokter, saya kasih tahu dokter tuh begini. Karena kebetulan saya juga punya rekanan dokter segala macam yang tahu ceritanya bagaimana kondisi di dalam dokter. Pengusaha lebih ngeri lagi. Karena sampai hari ini saya masih dipercaya untuk menjadi MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta Barat, Ketua Bidang Keumatan. Dan saya akhirnya berinteraksi dengan teman-teman di HIPMI. Dan teman-teman di HIPMI ini sampai ada dua golongan hitam dan golongan putih. Yang hitam ya udah dengan kehidupannya seperti itu gitu kan. Yang putih ya melahirkan MES ini, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya kayaknya gitu kan, saya berpikir kayaknya hampir semua sisi di negara kita ini memang udah didesain untuk dirusak, dihancurkan sedemikian rupa. Sampai ada murid binaan saya nanya gini, yaudah deh Ustaz, kalau profesi Ustaz bagaimana? Bahasa iya ada buruknya. Saya ceritain 2010 saya pernah dipanggil ke satu lembaga dakwah. Mau ngapain? Saya kaget. Ustaz, tolong dilihat file-file di meja itu, berkas-berkas itu numpuk Pak, semeja. Mejanya 3 kali dari ini Pak, dan berkas itu menumpuk sampai setinggi ini banyak. Saya baca satu-satu. Itu permasalahan rumah tangga aktivis dakwah di lembaga dakwah itu. Ada yang mohon maaf istrinya ustazah, suaminya ustazah, selingkuh. Yang selingkuh lakinya si ustaz, yang selingkuh istrinya si ustazah. Ada yang anaknya narkoba. Sampai yang paling bikin saya nangis di 2010 itu Pak, baca file itu ada anak seorang ustazah dan ustaz yang kita kenal, terkenal Pak di Jakarta khususnya. Anaknya hamil di luar nikah, anaknya masuk BNN, kena narkoba. Sampai dia Pak gak bisa ngomong di meeting itu Pak. Dalam hati, ya Allah ini ustadz yang gue bikin keren begini, gimana gue gitu kan. Dalam hati waktu itu astagfirullah, saya lemes-lemesnya. Sampai saya bilang, mohon maaf bisa reschedule gak meetingnya lagi, saya kan cerita masih merinding ya Pak. Saya butuh waktu untuk menenangkan hati pikiran saya nih. Saya gak bisa berpikir jernih. Jujur saya shock. Itu wah, Masya Allah Pak, subhanallah waktu itu kondisinya. Artinya yang udah begini nih Pak, maka yang bisa dilakukan sekarang kalau saya pribadi sih, udah yang terdekat yang bisa kita grab aja, yang bisa kita kontrol saja. Maka saya selalu membawakan materi ini. Kalau teman-teman yang tren itu kita mengomentari, gila lu gitu kan, di masjid, di musola membawanya transforming mindset gitu kan. Ya karena kalau kita mau merubah sistem ini harus merubah diri kita dulu gitu. Dan itu yang Rasulullah lakukan. Sistem di Mekah udah hancur luar biasa, tapi yang harus melakukan merubah dirinya dulu, merubah keluarganya, masyarakatnya, baru pada yang bisa merubah dunia ini gitu kan. Kan simpel. Kalau kita belum selesai dengan urusan diri kita sendiri, masih baperan, nggak kontrol kemarahan kita, nggak self awareness tadi gitu kan, kayaknya susah nih merubah sistem yang ada gitu kan. Maka ini yang menjadi salah satu materi yang selalu ingin saya sampaikan di beberapa forum seperti ini, agar tadi gitu kan, dari individu-individu ini bisa selesai, keluarganya bisa selesai, lalu dampaknya bisa ke lingkungan dan juga ke negara.
Jadi itu sih Pak kalau jawaban saya. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita grab itu yang bisa kita lakukan, dan paling dengan sistem yang ada ya kita ikhtiarnya meminimalisir seminimal mungkin gitu. Kalau menghilangkan memang butuh effort kerja yang cukup keras dan cukup panjang. Insya Allah itu pasti jawabannya. Baik, terjawab ya Pak Santiago. Ini ada yang di Bapak. Baik Ustaz, karena waktu juga mengakhiri kajian kita. Begitu untuk kajian materi ini jemaah juga bisa lihat di WA grup jemaah Al-Ikhlas nanti, dan kita tutup dengan Tabatul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.